Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan kitab Al-Adab ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Asy-Syalhub rahimahullahu taala, dan kita sampai di bab tentang adab berjumpa. Baik, silakan yang punya bukunya dibuka. Kalau yang punya buku bahasa Arab ada di halaman 42. Ya, baik. Bab adabul liqa. Yang punya bahasa Indonesia juga bisa. Yang punya bahasa Indonesia dibuka di halaman berapa? 47. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Tasafahu yadhhabul ghul wa tahadu wa tahabu wa tadhhabus syahna. Masya Allah. Di sini ibu-ibu ada dua perintah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua keadaan. Yang pertama, yuk kita praktekkan. Kalau berjumpa dengan sesama muslim bersalaman, ya. Jadi yang namanya salaman itu tidak mengenal batas waktu. Bukan hanya ketika Idul Fitri salaman-salaman gitu ya. Atau di momen-momen tertentu. Tapi salaman tuh bisa dilakukan kawan saja. Kita jumpa dengan seorang kawan, kita jumpa dengan saudari kita, kita salaman. Dan di antara fadilahnya ya salaman itu Bu, di antaranya adalah di antara fadilah yang tidak disebutkan di sini adalah menggugurkan dosa-dosa. Masya Allah. Dan di antara fadilahnya adalah Allah Azza wa Jalla menghilangkan kebencian di antara mereka, menghilangkan permusuhan di antara mereka. Masya Allah. Ini Masya Allah ya, pahala yang sangat luar biasa. Bayangkan ibu-ibu keluar dari rumah, kira-kira jumpa dengan saudaranya, ya sehari itu ada nggak 50 orang Bu? Ada 50 orang. Dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali. Ada lah ya kira-kira ya. Atau jangan banyak-banyak 10 orang. Ya Masya Allah 10 orang. Ya kita salaman, kita dapat pahala. Masya Allah. Dan yang kedua tahadu. Ini penting banget nih Bu. Saya nanti akan cerita. Tahadu. Saling memberi hadiah. Tahadu. Maka kata Rasulullah SAW, tahabu. Orang kalau pengen hatinya dipautkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hati saudaranya, maka seringlah beri hadiah. Ya. Maka dari itu Mbak Desi, di Timur Tengah, khususnya di daerah yang kami pernah ke sana, di Madinah dan di Mekah, itu banyak sekali toko-toko hadiah. Ya. Toko-toko hadiah banyak. Ya, baik itu saling memberikan hadiah, misalnya parfum. Coba ibu-ibu lihat. Ya, itu banyak sekali toko-toko parfum, toko-toko gift yang misalnya apa yang kalau kita lihat itu kemarin ketika di Mekah, saya coba untuk masuk ke salah satu toko hadiah. Jadi macam-macam ya, Masya Allah, ada jam tangan, ada macam-macam. Ya. Dan ibu-ibu izinkan saya bagi tentang sesuatu yang mungkin di masyarakat itu sudah apa ya, ada mindset yang salah. Ya. Jadi ceritanya begini. Desember kemarin ketika saya bawa jamaah, walillahilham hadza min fadlillah. Ya semua itu Masya Allah karunia dari Allah. Saya dan Ustadz Hanan adalah manusia yang banyak kekurangannya, di sana sini masih banyak kekurangannya, dan Allah yang memberikan amanah ini kepada kami. Ya. Waktu itu ada satu jamaah dari Surabaya yang kaget ketika kami membeli beberapa parfum ya untuk dihadiahkan kepada saudara-saudara. Kata beliau, Ustazah, jangan beli parfum, jangan dihadiahkan. Kenapa Bu? Ya, karena nanti kalau menghadiahkan parfum itu nanti hubungannya jadi pecah, nanti hubungannya jadi berkurang. Pernah dengar itu Bu? Dari mana tuh dengar? Ternyata ibu-ibu juga pernah dengar. Pernah dengar ya, tapi tidak tahu sumbernya dari mana. Katanya. Pernah dengar ya Bu ya, katanya dan katanya dan katanya. Tapi sumbernya nggak jelas. Kemudian saya bilang, Ibu, ya
Coba saya mau tanya, kata siapa Bu? Ya katanya begitu, katanya ya. Beliaunya aja bilang, yo katanya begitu. Tidak jelas sumbernya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, di antara hadiah yang tidak boleh kita tolak, kalau ada orang berikan hadiah kita parfum. Ya. Jadi ibu-ibu kalau ada orang berikan kita hadiah parfum jangan ditolak. Artinya apa? Berarti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai parfum, senang. Ya. Apalagi yang tidak boleh ditolak kalau ada orang beri hadiah ke kita, susu. Ibu kalau dikasih susu jangan ditolak. Yang ketiga bantal. Nah itu juga jangan ditolak. Tapi gimana Ustazah? Saya kan nggak mau tidur, ya diterima aja gitu ya. Bantal, ya bantal cinta atau bantal kotak atau bantal bulat, ya pokoknya bantal. Nah itu ndak kita tolak. Nah berarti ibu-ibu sekali lagi ya, bahwa parfum itu boleh untuk dibagikan, untuk kita berikan hadiah kepada saudara kita. Di kadang ya di negeri kita yang tercinta ini banyak kelenak-kelenik, banyak sesuatu yang nggak jelas sumbernya. Dan ketika kami mempraktekkan memberikan hadiah parfum itu walillahilham sampai saat ini hubungan kami dengan orang yang kami beri hadiah baik-baik saja. Ya Masya Allah. Jadi sekali lagi bahwa di antara hadiah yang bisa kita berikan adalah parfum. Dan ibu-ibu nih ketahuilah bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain dari hadiah-hadiah itu semuanya akan kembali kepada kita. Allah itu zat yang maha baik. Allah itu zat yang akan membalas kebaikan hambanya. Walaupun bukan orang yang kita beri hadiah yang akan membalas, tapi Allah akan hadirkan orang lain yang akan membalas hadiah yang kita berikan kepada orang lain itu dengan lebih banyak lagi. Percayalah itu. Ya. Jadi di Saudi itu, terutama di kota Mekah dan Madinah, itu udah biasa ibu-ibu. Orang saling memberi hadiah itu udah biasa. Ya. Dan bonusnya apa? Kalau kita saling memberikan hadiah, bonusnya Allah akan jadikan dua orang yang saling memberi hadiah itu adanya rasa cinta. Ya. Dan orang yang berhak untuk menerima hadiah ibu-ibu yang pertama kali adalah orang tua kita. Mbak-mbak yang belum punya suami, berikan hadiah untuk orang tua kita. Saya mau tanya nih ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Saya yakin 100% lah. Sebenarnya orang tua itu fitrahnya ya ibu-ibu nggih mboten. Saya mau tanya mana eyang-eyang? Nah, yang salamat tuh ada. Orang tua itu kan ya eyang ya, fitrahnya sebenarnya tidak mau apa-apa, ya. Tidak mau merepotkan anaknya. Ya, itu fitrahnya nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Maka kita sebagai seorang anak seharusnya mengerti apa keinginan orang tua. Ya. Orang tuanya roso-roso, rasa-rasa ya. Misalnya ngobrol orang tuanya bilang gini, "Ya Allah Mbak, ya. Ibu fulanah tetanggaku tuh insya Allah besok mau umrah Ramadan. Oh betapa senangnya kalau Allah panggil apa? Panggil saya untuk umrah Ramadan." Anak yang paham, ya, dia akan berpikir untuk memberikan hadiah umrah bagi orang tuanya. Subhanallah. Jadi minta sama Allah Bu. Dan ini ada kisah nyata begitu. Seorang anak yang mendengar orang tuanya pengen umroh, minta sama Allah. Waktu itu belum ada uang, tapi minta sama Allah, "Ya Allah berikanlah kami rizki untuk mengumrohkan kedua orang tua kami." Dan Allah beri rizki dari arah yang tak terduga. InsyaAllah. Dan bagi ibu-ibu yang sudah punya suami, yang berhak menerima hadiah pertama kali adalah suami kita. Ya. Coba cek, saya mau tanya pada ibu-ibu, kapan terakhir memberikan hadiah kepada suami? Hah? Oh, jangan Bu. Kalau cuma tanggal perkawinan, tanggal lahir, berarti setahun cuma 2 kali. Ya, kasih hadiah suami itu kapanpun kita bisa. Nah, dan kasih hadiah ke suami nggak harus benda Bu. Ya, rasa terima kasih itu hadiah. Ya, berikan servis yang baik untuk suami kita itu hadiah. Ya, senyuman untuk suami itu pun hadiah. Ya. Masya Allah. Jadi memberikan hadiah kepada suami tidak hanya sebatas momen tertentu, tapi kapanpun kita bisa berikan. Ya Masya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan hati kita dipautkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mencintai. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam. Ini ada nih. Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Ma ini siapapun, min muslimain,
dari 2 orang muslim. Dan kaidah Bu, tolong dicatat, kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang mana ditunjukkan untuk kaum laki-laki muslim misalnya, maka itu masuk ya untuk kita sebagai muslimah. Itu kaidahnya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang muslimah, maka perintah tersebut khusus untuk muslimah, bukan untuk kaum laki-laki. Jadi kalau Rasulullah mengatakan ma min muslimaini, tidaklah 2 muslim, berarti itu juga sama, masuk 2 muslimah yang mereka berjumpa, yaltaqiyan, itu berjumpa. Kemudian ketika berjumpa apa yang dilakukan ibu-ibu? Yatasafahan. Apa yatasafahan? Bersalaman. Ya. Jadi ketika berjumpa tuh bersalaman, Masya Allah ya ibu-ibu. Illa ghufira lahuma, kecuali Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa keduanya. Ya Allah, siapa Bu yang tidak menginginkan dosanya diampuni oleh Allah? Tidak ada. Kita semuanya pengen dosa kita tuh diampuni oleh Allah. Bahkan kita pengen sebelum kita meninggal dunia, Allah mendelet dosa-dosa kita. Alangkah bahagianya seseorang yang memiliki dosa, kemudian sebelum meninggal Allah gugurkan dosa-dosanya dulu. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba walaupun ia melakukan dosa sebanyak buih di lautan. Maka bagi kita hendaklah memperbanyak meminta ampunan kepada Allah dan melakukan amal salih yang di dalamnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi diantaranya? Bersalaman dengan saudara kita. Kapan? Sampai ya ketika kita sebelum berpisah dengan saudara kita. Ya. Dan yang namanya salaman itu ibu-ibu bukan hanya sekedar cipika-cipiki, tapi dimaknai lebih dalam lagi. Ya. Jadi kita tuh beda loh Bu, ketika kita itu hidup ya mengerjakan amal soleh dengan penuh rasa, itu greget di hati itu beda. Dengan kita hanya sekedar rutinitas saja, itu pasti beda. Ya. Jadi kalau kita mau ketemu saudara kita itu kita sudah ada, alhamdulillah ini rizki nih dari Allah ya Allah, ini cara Allah mengampuni dosaku ya Allah. Kita sambut saudara kita dengan senyuman, kita sambut saudara kita dengan sapaan, maka Allah Subhanahu wa taala dan kita pun ya bersalaman dengan saudara kita, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa kita. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian di sini di antara adabnya ibu-ibu, yang pertama istihbabul musafahah. Masih ingat enggak kata istihbab? Artinya apa ibu-ibu? Yo, dibuka lagi. Saya sudah pernah tulis. Apa arti istihbab? Istihbab itu dari kata mustahabun. Sudah ada. Coba Bu, mustahabun artinya apa? Dibuka apa arti mustahabun? Ini ibu-ibu kapan terakhir buka catatan adab? Terakhir kita berjumpa Us. Ya, dibuka. Apa arti mustahabun? Mbak? Apa? Enggak arti mustahabun itu? Berarti artinya sunnah. Masya Allah, barakallahu fiqh. Apa muradib sinonim dari mustahabun ibu-ibu? Yo, nih diulang. Baik Kak. Fardu mandub. Oke. Mustahabun mandubun, lanjut. Tatawu'un, baik. Terus lanjut. Dua lagi. Ingat. Ayo dibantu ibu-ibu. Mustahabun mandubun tatawu'un. Terus dua lagi. Masnunun, ahsanti. Satu lagi. Nafilatun. Masya Allah. Bu Reni catatannya tanggal berapa itu? Agustus 2023. Masya Allah. Lihat Bu. Agustus 2023. Ayo dibuka. Ibu-ibu. Sudah ada? Ada yang baru mendengar ini? Ada? Baik. Saya catat lagi tapi diinget-inget ya. Apa tadi? Mustahabun atau istihbab, ini sama. Istihbabun. Ini sinonimnya apa tadi? Nafilatun. Apalagi ibu-ibu? Tatawu'un. Apalagi? Masnunun. Apalagi terakhir? Mandubun. Dah, 5 ya. Ya, diingat-ingat. Mustahabun atau istihbab,
Nafilatun tatawwu' masnunun mandubun. Nafilatun tatawwu'un. Ini semua artinya sunnah. Berarti kalau kita mengerjakan kita dapat pahala, kalau meninggalkan maka tidak berdosa. Ditulis ya Bu ya. Tatawwu'un. Tatawwu'un. Tatawwu'in. Nafilatun. Sudah? Baik. Kemudian Rasulullah di sini Syekh menyebutkan qad sabaqa iradul athari annaha tudhibul ghil wa takunu sababan fi ghufraniz dzunub wal musafaha raghiba fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa umila biha sahabatuhu ridwanullahi alaihim. Qala Qatada, di sini begini. Kata Qatada itu sahabat. Ya, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qultu li Anas, saya berkata kepada Anas. Yang dimaksud Anas di sini adalah Anas bin Malik. Ibu-ibu tahu Anas bin Malik siapa? Perawi hadis. Ya, asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ummu Sulaim. Ya. Kemudian Qatada berkata, ya, qultu li Anas, saya berkata kepada Anas, akanat al-musafaha fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qatada bertanya kepada Anas, kenapa ibu-ibu? Coba saya mau tanya. Kenapa? Qatada kan sahabat, hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Qatada bertanya kepada Anas? Adakah keutamaan Anas di dalamnya? Iya. Adakah keutamaan Anas di dalamnya? Banyak. Anas itu adalah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat yang lain melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari luar rumah, kalau Anas melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah beliau. Jadi para sahabat ketika bertanya sesuatu maka bertanyanya kepada orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Anas bin Malik, ya. Dan kita tahu Anas bin Malik adalah seorang perawi hadis. Bahkan Anas bin Malik, ya ibu-ibu, masya Allah, di antara keutamaan beliau dikaruniai harta 2 kali lipat ya daripada harta para sahabat yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya Anas bin Malik panen gitu ya. Kalau yang lain itu punya kebun panennya 1 tahun 1 kali, Anas bin Malik 2 kali kebunnya panennya. Dan beliau punya anak keturunannya banyak. Ya. Itu karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan Anas agar Allah berikan kepadanya harta yang banyak dan barakah serta anak keturunan yang banyak. Masya Allah. Dan Anas pun ya masya Allah beliau hidup masya Allah dalam keadaan luar biasa dan tentunya dalam keadaan mentaati Allah dan Rasulnya. Baik, waktu itu Qatada bertanya kepada Anas, ya Anas, apakah dulu para sahabat melakukan ya ketika berjumpa mereka bersalaman? Maka Anas mengatakan, na'am, betul. Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan para sahabatnya ataupun para sahabat berjumpa dengan para sahabat, maka yang dilakukan oleh mereka adalah al-musafahah atau bersalaman. Ya, masya Allah. Wa fi qissati taubah ala Ka'b. Dakhaltul masjidah fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama ilayya Talha bin Ubaidillah yarhaul hatta safahani wa hanna'ani. Ini gini Bu. Ini pernah dengar enggak kisah taubatnya Ka'b? Pernah dengar enggak? Ini kisahnya panjang. Jadi beliau itu waktu itu ya, melakukan sebuah maksiat dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni dosanya. Maka ketika itu para sahabat termasuk di dalamnya Talha bin Ubaidillah ya beliau langsung menyalami Ka'b ya Ka'b bin Malik. Dan ini diantara bentuk rasa sayang para sahabat kepada sahabat-sahabatnya. Begitu pula ibu-ibu kalau ada di antara kita misalnya ada seseorang yang baru masuk Islam. Maka di antara adab kita ya kalau mendapatkan saudara baru sambut mereka. Ya, sambut orang yang baru masuk Islam itu peluk, ya disalami boleh. Tahniah itu maksudnya adalah kita memberikan kepada mereka sambutan kabar gembira bahwa engkau sekarang adalah saudaraku. Ya, masya Allah. Dan kita juga boleh di antara adab seorang penuntut ilmu kalau ada orang baru gabung di majelis, ya. Maka kita sebagai orang yang sudah lama menuntut ilmu, jangan menyombongkan diri, saya sudah lama menuntut ilmu di MPB ini. Ya, dia baru, jangan. Ya.
Apa yang mesti kita lakukan? Kita tegur, kita sapa, kita salamin, kita tanya. Ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Pogung Baru. Ya. Namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Oh, dari mana? Senang nggak kira-kira orang yang disapa begitu? Senang, salaman. Ya enggak apa-apa. Jadi saya tuh sedih ya rasanya ibu-ibu. Kalau ada orang baru pengen bergabung di majelis ilmu, pengen bergabung di sebuah komunitas yang ada di pengajian, tapi ternyata dicueki oleh orang-orang lama. Ya. Dan jadilah kita orang-orang yang baik. Ya. Bukankah kita suka kalau kita datang ke sebuah tempat baru, kemudian ya di tempat tersebut ada banyak orang-orang lama di situ menyambut kita, kita suka. Maka perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Ya, jadi pesan saya ibu-ibu, kalau ada orang baru tolong disapa, disalamin, ditegur, ya. Karena dia merasa oh alhamdulillah ini adalah keluarga baru. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini wa min hadisi Anas radhiyallahu anhu lamma jaa ahlul Yaman qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad uqbila ahlul Yaman wa hum araqqa quluban minkum fahum awwalu man jaa bil musafa. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat ketika datang ahlul Yaman. Begini Bu, orang Yaman tuh diberikan fadilah, diberikan keutamaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara keutamaan orang Yaman? Di antara keutamaan orang Yaman tuh kata Rasulullah SAW, hatinya lembut. Hatinya tuh lembut. Ya. Yang kedua, Rasulullah pernah mengatakan al-hikmatu minal Yaman. Hikmah itu datangnya dari Yaman. Ya. Maksudnya kebaikan itu datangnya dari Yaman. Masya Allah. Dan kita tahu ibu-ibu, Yaman itu adalah sebuah negeri yang berbatasan langsung dengan Saudi Arabia. Jadi dulu waktu kami masih di Yaman, kalau mau ke Saudi itu nggak mesti naik pesawat Bu, bisa naik bis. Ya. Dan zaman dulu kala, ya antara Saudi dan Yaman tuh bersaudara. Tidak seperti sekarang setelah peperangan antara Syiah ya dan Sunni. Ya, sebagian orang-orang Saudi ya mungkin mereka menganggap hal yang lain dengan orang-orang Yaman. Tapi percayalah bahwa sesungguhnya mereka semua bersaudara. Bahkan ada beberapa sahabat yang berasal dari Yaman. Siapa di antaranya? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu aslinya Yaman. Ya. Dan ketahuilah selama kami tinggal di sana di Yaman ibu-ibu, ya kurang lebih 6 tahun, ya sebentar saja. Itu tidaklah kami mendapati orang Yaman kecuali ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Ya. Saya pernah cerita enggak Bu? Awal-awal kita datang ke Yaman tuh, ya, kita orang Indonesia tuh tidak direndahkan sama sekali. Bahkan kita itu diajak makan. Saya kaget. Ya. Kita kan bukan apa-apanya mereka ya Bu. Kenal juga enggak, saudara juga enggak. Ya. Kita juga nggak pernah berbuat baik sebelumnya. Orang baru datang. Mereka orang-orang Yaman tuh ketika tahu ada talibul ilm, ada orang yang mencari ilmu datang dari negeri jauh dari Indonesia gitu ya. Maka mereka langsung ke belakang lihat, oh ada kambing muda disembelih Bu. Ya dihidangkan. Dan tidaklah mereka menghidangkan itu kecuali memang mereka ingin menghormati, memuliakan tamu. Masya Allah. Jadi itulah di antara sifat penduduk Yaman tuh baik banget. Ya Masya Allah. Sampai kebaikan mereka itu terkadang ya ibu-ibu tidak bisa diukur dengan logika. Ya. Misalnya lagi apa? Contohnya lagi. Kami hidup di tempat kami menuntut ilmu tuh berdekatan dengan penduduk asli sana. Itu kalau pas musim kentang, musim jeruk, musim tomat, itu mereka itu sengaja memang ada kebun yang mereka wakafkan untuk para penuntut ilmu. Jadi kita para penuntut ilmu itu di depan rumah kita itu Bu, kadang sering kali kita dikirimi satu wadah besar jeruk itu, jeruk oren atau kentang, tomat, semua dikasih untuk para penuntut ilmu. Dan uniknya, ini penting bagi ibu-ibu yang punya usaha, punya kebun. Di antara kebiasaan orang Yaman itu, ini asli bukan berita yang tidak ya, ini asli. Itu kalau mereka punya kebun berapa hektar, pasti ada yang mereka sisakan kebun itu yang hasilnya tidak dijual tapi diwakafkan. Nah nanti kalau panen kemana mereka berikan? Kepada para penuntut ilmu. Dan ajibnya, uniknya ya perkebunan mereka semakin lebat, buahnya semakin lebat dan perkebunannya semakin maju. Masya Allah. Apa di antara kuncinya Bu? Sedekah. Apa di antara kuncinya? Mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau di petani kita ada nggak orang punya kebun ya diwakafkan sebagian? Ada tapi jarang. Ya. Jadi kuncinya di situ. Dan memang Masya Allah ibu-ibu,
Ya, nanti kapan-kapan ibu-ibu ke Yaman lah ya. Ya. Amin. Kenapa saya katakan orang Yaman itu kebaikan ada dari sana? Di antaranya adalah wanitanya. Wanitanya, Bu, itu punya rasa malu yang sangat luar biasa. Ya, mereka tuh malu kalau harus berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Dan di Yaman tuh nggak ada ceritanya, Bu. Ya, wanita yang dia keliaran di pasar tuh nggak ada. Semua laki-laki. Ya. Jadi kita tuh nggak ada, Bu, yang namanya belanja di pasar karena semua laki-laki. Dan ini ternyata lebih hemat. Ya. Laki-laki. Kalau kita mau, yang masa kita perempuan. Kalau kita mau belanja, kita tinggal tulis ini. Kita pesan 10. Kalau laki-laki yang belanja, ya kemungkinannya 2, datang 10 atau datang 8. Nah, kalau laki-laki. Kalau kita perempuan, nulis 10, yang datang kemungkinannya 2, 10 atau 15. Gitu kan? Nah, berarti lebih hemat. Dan Masya Allah, Bu, ini kunci ya. Kunci kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah. Ini satu lagi. Karena orang Yaman itu perempuannya punya rasa malu yang sangat luar biasa. Ya. Maka ketika mereka mengendarai sebuah kendaraan atau fasilitas transportasi umum. Itu kalau ada perempuan mau naik, Bu, naik angkot atau naik bis kota. Ya. Kalau ada sudah penuh, di situ ada laki-laki misalnya ya. Ada perempuan mau naik, otomatis laki-laki itu berdiri dan mempersilahkan wanita itu untuk duduk. Kalau kursinya dua, yang duduk wanitanya 1, nggak ada namanya laki-laki Yaman dempel-dempel gitu ya. Dekat sama wanita ini karena masih ada 1 kosong, nggak ada. Ya, mereka berdiri, lebih baik berdiri daripada dekat dengan wanita yang bukan mahramnya. Masya Allah. Dan itu saya temukan di Yaman. Masya Allah. Ya, nanti mudah-mudahan ya kajian MPB rihlanya kemana, Bu Reni? Ke Yaman. Ya, sama suaminya ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut. Jadi cerita Yaman ya. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, wa 'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala min tamami tahiyyan tasafahaq. Ya, di antara kesempurnaan kita dalam menyambut seseorang itu adalah dengan musafahah, dengan bersalaman. Insyaallah. Wal musafaha sunnah 'inda talaqi, dan bersalaman itu hukumnya sunnah, kita dapat pahala. Ya. Ja'a fil adabil mufrad. Al-adabul mufrad ini adalah kitab yang dikarang oleh Imamul Bukhari. Ya, ada Imamul Bukhari. Ya, Imam Bukhari menulis kitab namanya Adabul Mufrad. Ibu-ibu yang kalau hari Kamis pekan keberapa saya nyampein Sahih Adabul Mufrad. Setiap Kamis saya ada di Masjid Al-Hidayah Purwosari, yaitu membahas kitab Sahih Adabul Mufrad. Bagus juga. Ya. Jam berapa? Jam 8. Ya, sama jam 8. Masya Allah. Jadi biasanya kalau ibu-ibu hari Kamis itu habis dari Masjid Purwosari Al-Hidayah, nanti jam 10 geser ke Masjid Mina biasanya. Ya, ibu-ibu biasanya begitu kan? Masya Allah, semangat-semangat ya. Masya Allah, baik. Kemudian di sini ibu-ibu disebutkan di antara yang disebutkan dalam Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, wa'lam anna at-tasafah indal mulaqatu lit-ta'nis wa at-tawkidut taslimil qawli fa inna at-taslim idzan bil amni qawlan wa at-tasafa nahwu bai'ah wa talqin ala dhalik wa tawqid lima talfadahu bit taslim liyakuna kullal mutalaqiyain ala amnin min sahibah. Baik. Di antara hikmah ibu-ibu kenapa kita bersalaman dengan saudara kita? Di antaranya hikmahnya di sini adalah at-ta'nis. Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada keduanya rasa kasih sayang. Masya Allah. Jadi salaman itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar kita lebih menyayangi saudara kita. Begitu pula saudara kita menyayangi diri kita. Wa ba'da dzakarul atharu ad-dala ala jawazil musafaha wal muraghaba fiha fala nadhunnu bi muslim yabkhal ala nafsihi bi khair aw yarghabu an sunnah. Mas'alah i'tida'u ba'd an-nas an yusallimu ala man yujanibuhum adbar as-salawatil maktubah fa hal dzalikal fi'lul masyru'. Ini bukan saya yang berkata, di sini disebutkan. Kebiasaan masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di Indonesia maupun masyarakat yang ada di luar, biasanya habis sholat itu bersalam-salaman. Nggih mboten ibu-ibu. Maka Syekh mengatakan, apakah itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita atau bukan? Nah, ini pertanyaan. Maka dijawab oleh Syekh, al-jawab as-salam adbarus salawatil maktubah. As-salawatil maktubah maksudnya adalah salat 5 waktu, yaitu salat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya.
laisa bimasyru'. Ini bukan kata saya, ya ibu-ibu. Ternyata salam-salaman setelah sholat itu tidak pernah diperintahkan dalam agama Islam yang mulia ini. Ya, jadi kapan? Kalau kita jumpa kita salaman. Tapi tidak harus menunggu momen setelah sholat baru bersalaman. Apa sih Bu? Nih gini. Saya perhatikan orang-orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, di dalam kehidupan, maka secara otomatis Allah akan jauhkan ia untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Contoh misalnya, orang yang kalau habis salam, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya, terus salam bersalaman, itu secara tidak sadar dijauhkan dari sunnah. Harusnya bagaimana? Setelah salam zikir, setelah salam wirid, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahumma antas salam, gitu kan? Berarti dalam hal ini ketika ia menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW, membuat sesuatu yang baru dari agama ini, maka Allah menjauhkan sesuatu yang harusnya ia lakukan. Jadi bagaimana Ustazah? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Berpegang teguh dengan agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sesuatu yang baru dalam agama kita ini. Baik. Kemudian di sini walam ya'had 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'anil khulafa'ir rasyidin wala 'an sahabatil kiram. Lihat ibu-ibu. Salam-salaman setelah salat itu enggak ada di zamannya Nabi kita Muhammad SAW, enggak ada. Enggak ada juga di zamannya para sahabat, enggak ada. Enggak ada juga di zamannya khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Di zamannya mereka enggak ada yang namanya habis salat itu salaman, ya. Qala Fadlullahil Jailani, qala Ibnu Abidin, innal muwadhaba 'alaiha ba'da salawatil khams khassah qad tuaddi bil jahala ila i'tiqadi sunnatiha fi khususi hadzal mawdi'. Wa fil mutalaqqat tuqrihul musafa ba'da ada'i shalah bi kulli hali anna sahabata radhiyallahu anhum lam yaf'alu dzalik wa li'annaha min sunanir rawafid. Jadi ternyata salam-salaman itu yang pertama kali memunculkan adalah orang-orang Syiah. Dari generasi Syiah Rafidah. Ya, ini hati-hati nih. Jadi bukan ajaran Islam, tapi ajarannya orang-orang Syiah. Ya. Baik. Faida, indal Bukhari fil Adab al-Mufrad an Salama bin Wardan qala ra'aitu Anas bin Malik yusallimu 'ala an-nas fasalani man anta faqultu maula li Bani Laits fasamiha 'ala ra'si salasan wa qala barakallahu fi. Baik. Ibu-ibu, diperbolehkan ketika kita habis salaman kemudian kita mengecup kepala. Nah, wallahu taala alam, kalau di Indonesia kayaknya belum kebiasaan. Nanti malah kaget, oh nopo yo kepalaku. Kalau di Arab, di Timur Tengah, itu mencium kepala bentuk memuliakan. Ya. Jadi senang tuh orang tua-tua tuh kalau kita lebih muda bersalaman kemudian kita kecup keningnya, bagian sini nih, kita kecup bagian ujung kepala. Itu artinya kata orang tua di sana berarti ini anak muda yang tahu sopan santun. Ya. Oh, kata ibu ya. Tapi kalau itu kita lakukan di Indonesia enggak tahu, kaget-kaget kenapa jadi mencium gitu ya. Ya. Jadi boleh kita salaman ya, habis salaman terus dicium ya. Dan itu mereka senang banget, Bu. Benar. Jadi menurut mereka tuh, wah ini anak muda calon mantu ini gitu ya. Ah ini Masya Allah tahu adab gitu, tahu sopan santun. Jadi diperbolehkan habis salaman terus kecup kening atau ujung kepala. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu tahrim musafahatul mar'atul ajnabiyah. Nah, ini penting banget nih. Nanti karena di sini khitabnya kita dilarang ya bersalaman dengan laki-laki ajnabiyah, artinya maksudnya adalah yang bukan mahram, maka khitabnya kita karena kita sekarang audien adalah perempuan, maka saya sampaikan bahwa adanya larangan dari Nabi kita Muhammad SAW bagi kita para muslimah untuk bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Bukan muhrim ya, Bu, tapi mahram. Apa bedanya muhrim dan mahram? Ayo. Apa bedanya muhrim sama mahram?
Muhrim itu yang sedang berihram, pakai pakaian, biasanya pakaian ihram. Kalau mahram itu orang yang mahram. Orang yang tidak boleh kita nikahi. Nah, tapi berarti kalau bukan mahram berarti kita boleh nikah dengannya. Ya. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah, walillahilham. Zaman sekarang itu, masya Allah, Islam sudah menurut saya ya, dibandingkan zaman dulu ya Bu ya. Zaman sekarang tuh orang sudah nggak pekewo lagi. Misalnya tahu, oh itu laki-laki bukan mahram, ya sudah kasih isyarat, mereka paham. Coba kalau zaman dulu, ada orang salam-salaman, nggak mau salaman sama laki-laki bukan mahram, jadi heboh nggak tuh Bu? Ya Eyang ya, Eyang Salama ya. Zaman dulu kayaknya kalau salaman tuh harus nempel kan. Nah, kalau nggak nempel, mesti nanti satu warga tuh akan berkata itu aliran apa gitu ya. Kok nggak mau salaman ya, sok suci dan lain sebagainya. Walillahilham, zaman sekarang masya Allah sudah lebih baik. Nih. Jadi kalau kita mau tahu kalau itu bukan mahram kita, maka tidak boleh bersalaman. Dan ketahuilah wahai saudariku, di antara yang bukan mahram kita adalah anak angkat. Nah ini penting banget nih, ya. Karena ada kejadian orang tua mengangkat anak, ya, mengangkat anak yang mana anak tersebut perempuan, ya. Waktu sebelum balik biasa dia salaman sama ayah angkatnya. Tapi setelah balik, ya, maka tidak diperbolehkan lagi untuk salaman. Walaupun ibu angkatnya itu adalah orang yang mengasuhnya, tapi tetap bukan mahram, ya. Beda sama anak susuan. Anak susuan tuh boleh Bu salaman, boleh. Jadi kalau ibu-ibu punya anak sedikit, ya pengen punya saudara lebih banyak, nyusuin aja, nyusuin bayi orang. Disusuin nanti jadi mahram Bu. Ya. Oh gitu ya Ustazah? Iya. Ibu-ibu punya bayi susuan, ya. Bayi susuan tuh mahram dengan kita, mahram juga dengan suami kita, mahram juga dengan anak-anak kita. Jadi tambah banyak tuh saudaranya. Tapi masanya di Indonesia itu sesuatu yang belum biasa, ya. Jadi saya kalau ada orang yang nggak punya anak gitu ya, maka berdoa sama Allah, saya bilang ya. Terus setelah itu nanti kalau mau adiknya misalnya hamil, kemudian melahirkan, maka adiknya dia tuh nyusuin, biar nanti ada mahramnya. Paham dah maksudnya? Jadi gini, ada orang nggak punya anak, ya, terus dia punya adik perempuan nih, adik perempuannya hamil menyusui, cari anak susuin, ya. Berarti nanti si anak susuan adiknya ini jadi mahram untuk kakaknya, ya, kan lebih enak daripada kita mengadopsi anak. Nanti yang paling ini ya, paling menyedihkan tuh ketika nanti akhirnya anak ini tahu bahwa itu bukan ayahnya dan tidak boleh bersalaman. Ya, baik. Ini kalau masalah adopsi ini panjang kali lebar ya ibu-ibu ya. Baik. Kemudian di sini termasuk di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan ya di antara hadisnya bahwa beliau sangat-sangat menjaga untuk tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, bahkan lebih baik kepalanya ditusuk dengan besi yang panas daripada harus bersalaman dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Bahkan ketika Rasulullah SAW di sini disebutkan ya ibu-ibu, ada para wanita berbaiat kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu para wanita ini mencoba ingin bersalaman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya tidak pernah ya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Jadi ingat, sekelas Rasulullah saja tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Apalagi ya orang-orang yang di bawah Rasulullah SAW. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu istihbabu adamu niz'ul yad 'indal musafah hatta yakuna al-akhar huwal badi'u bidzalik. Wah ini berat banget nih. Di antara sunnahnya tuh gini, kalau kita lagi salaman sama orang, sunnahnya kita nggak melepaskan dulu. Biarkan orang lain yang lepasin dulu. Tapi kan ini berat kalau dua-duanya memegang ini. Ya. Saya salaman sama Mbak Desi misalnya. Mbak Desi pengen sunnah dapat, saya udah pengen sunnah dapat. Terus saja kita nggak ada yang lepas. Ya. Jadi di antara sunnahnya begitu. Ya. Kalau kita salaman sama orang jangan dilepas dulu sebelum orang itu ngelepasin tangan kita. Tapi masalahnya bingung kan Bu, kalau semuanya pengen memegang itu. Ini kok nggak lepas-lepas gitu ya. Wis lepas aja gitu ya. Masya Allah. Jadi ya kalau yang belum paham
yang kita ajak salaman ya tidak apa-apa, tunggu dia melepaskan dulu baru kita lepaskan. Masya Allah ya, sampai diatur sedemikian rupa. Ibu-ibu kalau salaman gimana? Cepet-cepet katanya ya, karena udah ngantri yang pengen salaman sama Anda misalnya ya. Jadi Masya Allah ya, sunnahnya luar biasa. Baik. Kemudian di sini dia sebutkan masalah lau tasafa itsnain wa atallal muaqadata faman yanzi awalan. Nah, disebutkan nih. Kalau ada dua orang bersalaman, dua-duanya enggak mau ngelepas, itu gimana? Asy-Syaikh Taqiyuddin Ad-Dhabit anna man ghalaba ala dhannihi anna al-akhar sayanzi wa amsik wa illa falu istihbabul amsik likulli minhuma afdha ila dawamil muaqadah. Lakin at-taqyid Abdul Qadir al-Hasan anna an-nazi wal mubtadi'. Gini jadinya. Kalau misalnya dua-duanya pengen kenceng nih, pengen pokoknya saya nggak mau duluan deh, kamu duluan. Berarti yang melepaskan terlebih dahulu salaman itu orang yang memulai salaman. Oh, kata ya. Saya misalnya ketemu Bu Reni, saya nyapa Bu Reni, "Assalamualaikum Bu Reni." Saya ngajak salaman. Berarti saya yang lepas duluan. Ya, kalau Bu Reni nggak mau lepas. Tapi kalau Bu Reni udah lepas duluan ya sudah, saya ngalah, gitu ya. Masya Allah. Baik, jadi yang memulai mengajak salaman boleh melepas duluan. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini al-qiyam tahiyatul lil qadim. Baik. Kemudian di antara ibu-ibu sunnahnya adalah ketika kita berjumpa dengan saudara kita saling mengucapkan salam. Masya Allah. Dan ini Masya Allah doa. Salam itu doa. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, semoga keselamatan, kesejahteraan untuk engkau. Baik, kemudian saya lanjutkan, kita percepat ya ibu-ibu ya. Hal yaqbalur rajula 'inda liqa'i lam takun 'adatus salaf minas suhbi wa min ba'dihim an yuqabbilu ba'dhum ba'dan 'inda liqa' kama huwa al-halul yawm. Wal atharu allati fiha dhikru at-taqlil 'inda liqa' la taqwa 'ala raddil hadits as-sarih. ورد الألباني على هذه الأحاديث من وجهين. قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقي صديقه أي حني له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال فيلتزم ويقبله؟ قال لا. فيصافح؟ نعم إن شاء الله. والحديث الصريح في النهي عن الإنحاء والتقبيل عند لقاء المعتاد ولكن لا يمنع من المعاقدة عند لقاء المسافر والغائب. طيب. Jadi gini ibu-ibu, kalau kita ketemu orang ya lama nggak jumpa, itu tetap yang disunahkan adalah bersalaman dulu. Ya, tidak langsung berpelukan. Ya, salaman dulu, baru kalau mau peluk-pelukan ya boleh. Ya. Tapi salaman terlebih dahulu. Baik. Maaf ya ibu-ibu, ini ada faidah nih. Takbilul yad. Nah, nih. Boleh nggak kita salaman takbilul yad, mencium tangan orang yang kita ajak salaman? Ini bukan saya yang menyebutkan, di sini ada. Ya. Maka jawabannya adalah ajazaha ba'dul ulama. Penting nih Bu. Kalau kita mau salaman dengan orang lain, dicium tangannya, kata Syekh, ajazaha ba'dul ulama. Sebagian ulama memperbolehkannya. Ya. Jadi kata memperbolehkan itu bukan dari saya tapi dari kitab. Ya. Sebagian ulama memperbolehkannya untuk mencium tangan seseorang ketika ia bersalaman dengannya. Apalagi kalau di Indonesia itu kan budayanya anak muda nyium tangan orang yang lebih senior. Ya, Masya Allah. Baik. Tapi juga di sini ada wakariha akharun. Ada juga yang memakruhkan. Ya, memakruhkan ketika bersalaman mencium tangannya. Ya. Dan ada yang memperbolehkan. Monggo silakan ibu-ibu mau ambil yang mana. Ya. Baik, kemudian ibu-ibu adanya larangan di sini kalau kita jumpa dengan seseorang, maka kita dilarang untuk membungkukkan badan. Ya, jadi kalau ada orang misalnya ada siapa presiden atau ada orang yang apa, yang punya jabatan, terus dia datang ya ketemu dengan kita, maka kita di dalam Islam tidak ada ajaran membungkukkan badan. Ya, tetap kita tegak dan tidak boleh, dan itu adalah ajaran orang-orang Barat. Ya. Juga kita tidak boleh apalagi sujud. Sujud itu maksudnya kita pakai gerakan sujud dalam rangka menghormati orang yang datang, dan itu tidak ada di dalam Islam. Baik, alhamdulillah selesai. Nanti insyaallah di pekan berikutnya kita akan membahas tentang adab yang lebih penting lagi, di antaranya adabuz ziarah. Adab untuk kita berziarah, ya. Dan yang dimaksud ziarah di sini ibu-ibu bukan ziaratul kubur saja. Ya. Karena kan kita itu kalau orang Indonesia mau kemana Bu? Mau ziarah. Ziaratul kubur gitu ya. Ternyata ketika kita mengunjungi saudara kita yang bukan karib kerabat, itu namanya ziarah.
Ya, saya mau berkunjung ke rumahnya Bu Reni, itu bukan silaturahim, tapi ziarah. Ya, jadi ziarah itu bukan hanya sebatas ziaratul kubur. Ya, jadi bukan kuburan saja yang diziarahin, tapi saya berkunjung ke rumah ibu, itu disebutnya ziarah. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.